Halo, assalamualaikum, welcome back my channel. Masih bersama saya Yeni di Turki Adana. Hai teman-teman semua, kali ini saya mau membahas beberapa hal yang kontroversial banget, yang agak sensitif banget untuk dibahas. Tapi mau nggak mau hal ini itu harus dibahas. Apa itu? Boleh tahu nggak? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Jadi gini teman-teman, jadi banyak yang bilang orang Turki itu mau nikah sama orang Indonesia karena orang Indonesia itu murah. Benarkah? Ah, tuh. Jadi sekarang saya mau jawab karena kebetulan saya orang Indonesia, kebetulan juga saya nikah dapat orang Turki, ya kan? Jadi saya jawab, benarkah orang Turki yang mau nikah sama orang Indonesia itu dikarenakan wanita Indonesia itu murah? Jawabannya tidak 100%. Karena satu, pria Turki itu tahu banget dia tuh kalau perempuan Indonesia itu mempunyai karakteristik keibu-ibuan yang lemah lembut gitu. Jadi bertolak belakang banget sama kepribadian orang Turki yang agak sedikit keras, dan faktor keibu-ibuan itu bisa didapat dari faktor lingkungan atau faktor genetik. Jadi kebanyakan dari mereka karena mereka tuh ingin hidup damai, nggak mau ribut, ya ingin saling memahami, ya mungkin dia itu membutuhkan kriteria wanita yang lemah lembut, yang keibu-ibuan. Terus ke selanjutnya, wanita Indonesia itu tidak materialistis, tidak menilai segala sesuatunya itu berdasarkan materi. Kenapa? Ya karena memang mereka itu yakin setelah menikah itu Allah akan kasih rezeki itu, karena hidup manusia itu dijamin oleh Allah gitu kan. Jadi kayak seperti ini Bunda, misalnya nikah nih tapi keadaan finansial belum lancar, belum mapan, jadi perempuannya Indonesia ini mau legowo, mau nerima laki-lakinya. Ya udah, keadaan finansial belum mapan, kita mari berjuang bersama, mari kita berusaha bersama. Misalnya, oh saat ini tabungan aku belum cukup untuk beli rumah, jadi gimana kalau misalnya kita nikah? Ya nggak apa-apa kita nikah, tapi kalau misalnya kita nikah terus kita bayar sewa rumah, nanti kan terlalu banyak banget uang yang keluar, jadi kita susah untuk nabung. Gimana kalau setelah menikah kamu tinggal sama ibu sama ibu di rumah? Welcome, wanita Indonesia tuh welcome, dia tuh mau kayak gitu loh, karena dia itu merasa itu ibuku kayak gitu loh, ya aku jagalah seperti itu. Jadi dia menjaga orang tua, menemani orang tua itu bukan suatu beban, tapi dia jadikan sebagai amalan pahala aja, pahala kayak gitu, menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu beban. Jadi mereka yang menjalannya itu enjoy, nggak ngerasa terbebani kayak gitu, ngerasa masa aku nikah tinggal sama orang tua. Oh, nggak seperti itu, tapi mereka menjalani, ya nggak apa-apa sih, aku hidup tinggal satu atap sama mertua karena mertua aku juga baik. Ya ibaratnya aku juga menjaga orang tua aku, dari aku menemani orang tua aku, menjaga orang tua aku, mungkin aku dapat pahala. Kebayangin dong kalau misalnya nanti di masa tua aku nggak ada yang nemenin, apalagi kita itu ngerasa suami kita itu anak laki-laki yang punya tanggung jawab terhadap ibunya, meskipun itu tidak diwajibkan, tapi kita sebagai orang Indonesianya itu terkadang mau legowo menerima hal seperti itu. Kenapa? Ya karena itu tadi, sifat keibu-ibuan orang Indonesia itu baik gitu loh. Dia tuh mau legowo, memiliki hati yang sangat luas, seluas samudra legowonya itu seperti itu. Dan itu tuh nggak dimiliki oleh mantan wanita yang lain, nggak semua orang mau seperti itu gitu loh. Jadi intisarinya itu mereka mau berjuang bersama, hidup bersama, walaupun finansial belum mapan, mereka itu mau berusaha bersama. Dan mereka itu kalau misalnya memang finansialnya belum mapan, mereka itu mau, oh iya ini kita ada uang sekian nih, daripada uangnya dihabiskan untuk pesta satu malam, lebih baik uangnya ditabung, di masa depan diberikan tanah, rumah, atau untuk hal-hal keperluan yang lain kayak gitu. Perempuan Indonesia itu mempunyai karakteristik yang lemah lembut, intisarinya yaitu yang tidak dimiliki oleh semua orang, dan itu sangat disukai oleh laki-laki kebanyakan. Salah satunya ya seperti orang Turki, enggak semuanya suka wanita Indonesia, enggak, tapi ada beberapa laki-laki yang memang menyukai dan menginginkan kriteria wanita yang keibu-ibuan seperti itu, karena memang enggak semua orang mempunyai kriteria seperti itu gitu loh. Karena memang orang Indonesia itu kan terkenal mempunyai budi pekerti, akhlak yang luhur, yang lemah lembut, yang baik seperti itu. Beda dengan karakteristik lain wanita yang lainnya, mungkin ya memang lingkungan mereka itu memang
mengajarkan mereka itu untuk kayak agak sedikit keras atau seperti apa kayak gitu. Itu sih salah satunya menurut saya secara pribadi, bukan karena wanita Indonesia itu murah. Kalau karena wanita Indonesia itu murah, sekarang kita bahas orang suku Makassar. Nah, suku Makassar, suku Bugis, Makassar dari suku Bugis itu kan biasanya kalau nikah tuh ada namanya uang panai, ya kan? Itu orang Indonesia loh. Uang panai orang Makassar itu tinggi. Terus kedua, ada suku Batak yang namanya sinamot. Gimana sih pernikahan suku Batak? Gimana sih sinamotnya? Jadi enggak 100% laki-laki yang mau menikahi wanita Indonesia itu karena wanita itu Indonesia itu murah, nggak ada harganya. Terus yang bisa nikahin orang Indonesia itu hanya orang-orang yang menengah ke bawah. Enggak. Buktinya ada juga beberapa orang yang memang menikahi orang luar, menikahi wanita Indonesia ya dari finansial yang mapan. Ya bukan karena mereka itu susah kayak gitu loh. Jadi enggak 100% itu benar, tapi dikarenakan karakteristik perempuan Indonesia yang lemah lembut yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain. Itu sih salah satu bahan pertimbangan kenapa orang Turki mau menikah sama orang Indonesia, karena memang secara kriteria orang Turki itu agak sedikit keras. Itu mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya lingkungan atau faktor genetik nggak tahu, tapi selama saya tinggal di Turki yang saya tahu, yang saya kenal, memang karakteristik orang Turki itu agak sedikit keras. Kalau di Indonesia itu orang Turki itu ibaratnya tuh orang Batak, orang suku Batak kalau bicara itu dengan nada dan nadanya itu tinggi kayaknya, apa lo kayak gitu, apa kau sudah makan kau, seperti itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita yang nggak pernah nengok, melihat, oh tapi ya setelah ini ya biasa aja kayak gitu. Jadi kayak saya dulu juga gini, oh kayak gitu, karena memang orang di sekelilingnya beda banget. Kalau di Indonesia kan mungkin tutur sapanya itu agak lemah lembut. Begitu saya sampai di sini, mungkin orang-orang di sekeliling saya itu memang intonasi nada bicaranya itu agak tinggi-tinggi, agak keras seperti itu. Itu bukan karena mereka marah atau mereka nggak suka, memang itu sudah menjadi satu kayak culture mereka, karakteristik mereka. Mereka tuh memang sedikit agak keras seperti itu. Dan cuma itu, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa opini-opini dari teman-teman semua, atau teman-teman ada yang mau nambahin juga boleh, tapi sih itu opini dari saya secara pribadi, oke ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum, welcome back my channel.